Tema webinar kita pada pagi hari ini adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi saat ini telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Pekerjaan dan cara kita bekerja berubah. Banyak lapangan pekerjaan hilang, sementara berbagai jenis pekerjaan yang baru bermunculan. Perubahan ekonomi, sosial, budaya juga terjadi dengan laju yang tinggi. Dalam masa yang sangat dinamis ini, perguruan tinggi harus merespon secara cepat dan tepat. Diperlukan transformasi pembelajaran untuk bisa membekali dan menyiapkan lulusan pendidikan tinggi agar menjadi generasi yang unggul, generasi yang tanggap dan siap menghadapi tantangan zamannya, tanpa tercerabut dari akar budaya bangsa Indonesia. Saat ini kreativitas dan inovasi menjadi kata kunci penting untuk memastikan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Para mahasiswa yang saat ini belajar di perguruan tinggi harus disiapkan menjadi pembelajar sejati yang terampil, lentur, dan ulet. Melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan passion dan cita-citanya. Kita meyakini pembelajaran dapat terjadi dimanapun, semesta belajar tak terbatas, tidak hanya di ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium, tetapi juga di desa, industri, tempat kerja, tempat pengabdian, pusat riset, maupun di masyarakat. Melalui interaksi yang erat antara perguruan tinggi dengan dunia kerja, dengan dunia nyata, maka perguruan tinggi akan hadir sebagai mata air bagi kemajuan dan pembangunan bangsa, turut mewarnai budaya dan peradaban bangsa secara langsung. Untuk itu, narasumber kita pada webinar pagi ini yang sangat luar biasa, begitu banyak pengalaman dan prestasi yang diraih. Yang pertama yaitu Profesor Insinyur Dr. Insinyur Asep Saifuddin MSc, dan nanti yang kedua akan disampaikan oleh Profesor Insinyur Marsudi Wahyu Kisworo PhD. Untuk yang pertama, izinkan saya membacakan CV Profesor Dr. Insinyur Asep Saifuddin MSc. Beliau Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia, pernah menjadi Presiden Islamic Country Society for Statistical Science, Presiden International Cooperation Development Fund Taiwan, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Kerjasama IPB, Presiden Direktur Center for Regional Resource Development and Community Empowerment. Begitu banyak pengalaman dan prestasi beliau. Mohon izin saya bacakan secara ringkas ya, Prof. Asep. Enggak, silakan. Pada tahun 2015, visiting professorship di Nihon University Jepang. Kemudian telah mendapatkan Satya Lencana Pengabdian 30 tahun dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Partnership Fellowship from University of Queensland, International Biosyn Fellowship Nihon University of Japan. Begitu banyak buku dan publikasi yang tidak bisa dibacakan satu persatu karena terlalu banyak buku dan publikasinya. Kita langsung saja kepada materi yang pertama. Prof. Asep diberikan waktu 30 menit pertama. Dipersilakan, Prof. Oke, terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu-ibu semuanya, terutama Bapak Rektor, Bapak Dayat Hidayat, serta Dekan atau Ketua Direktur Pascasarjana Unpam, serta Wakil Rektor 4 dan tentunya para dekan dan kaprodi, kepala lembaga yang ada di Unpam. Saya mengucapkan terima kasih
yang kesempatan diberikan. Pada kesempatan ini tentunya saya akan menyampaikan sesuatu yang mungkin sudah menjadi tradisi juga di Universitas Pamulang khususnya, dan juga universitas-universitas lain pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya suatu virus yang menyebabkan kita harus berubah. Untuk itu, izinkan saya sampaikan dalam bentuk slide dari pengalaman ini. Mohon ada staf saya untuk menyampaikan slide share ya. Ada Mas Dika di sini. Mohon Mas Dika untuk menyampaikannya. Jadi pengalaman ini basisnya dari kemarin sebenarnya, ketika ada COVID, kemudian kita harus melakukan sebuah inovasi. Dan saya pikir teman-teman di Unpam juga melakukan hal yang sama, tentunya dengan karakteristik yang berbeda, juga di kampus-kampus yang lain. Untuk itu, slide yang kedua, selanjutnya mohon slide kedua. Untuk itu saya ingin menyampaikan setidaknya kurang lebih ada beberapa slide. Yang pertama berkaitan dengan pengalaman kuliah daring, kemudian juga ada kaitan dengan proses pembelajaran kuliah daring dari program reguler dan program blended yang sudah dirintis sejak 2018 awal oleh UAI. Pada waktu itu saya baru sekitar 1-2 bulan menjadi rektor, dan saya meluncurkan program blended learning yang juga barangkali di teman-teman kampus lain melakukan itu. Kemudian juga pola-pola yang berkaitan dengan sidang dan ujian di masa COVID. Kemudian masuk ke Merdeka Belajar yang tentunya sudah Bapak dan Ibu-Ibu kenal juga dari berbagai media, termasuk langsung dengan Bapak Menteri. Selanjutnya saya masuk ke new normal atau tatanan baru di dalam perguruan tinggi yang nanti harus dihadapi, dan masyarakat 5.0. Saya yakin nanti dari Prof. Marsudi juga akan masuk ke hal-hal yang relatif sama. Silakan untuk slide berikutnya. Jadi, mohon slide berikutnya. Ini seperti kita ketahui bahwa COVID ini menyerang ke 213 negara. Tidak ada negara yang tidak terkena berarti. Artinya COVID ini menjadi massal sifatnya, maka disebut pandemi, global pandemi. Nah, global pandemi ini berefek kepada kesehatan manusia, yang mana kesehatan manusia itu tentunya akan berkaitan dengan ekonomi, kehidupan sosial, kehidupan pendidikan. Nah, kalau dengan manusia, dengan pendidikan tentunya tidak bisa dipisahkan. Akhirnya efek ini juga masuk ke perguruan tinggi. Ya, saya akan menyampaikannya kasus ajar Indonesia. Jadi awal saja saya sudah mencoba membuat sebuah surat edaran bagaimana bagaimana melakukan suatu pendidikan tinggi di era COVID ini. Awalnya tidak menduga akan terlalu berat, sehingga di sekitar akhir Februari masih membolehkan untuk melakukan suatu pembimbingan secara offline. Tetapi setelah situasi semakin berat dan diluncurkannya PSBB, maka itu menjadi
kita mengadakan 100% online. Mohon selanjutnya untuk slide berikutnya. Untuk pengalaman di UAI. Silakan Mas Dika. Silakan untuk slide berikutnya di pengalaman di UAI. Alhamdulillah, 1 minggu setelah ada informasi COVID, maka para dosen kita mengadakan semacam workshop internal untuk melakukan e-learning, yaitu kita menggunakan program yang tersedia, baik asinkronus ataupun sinkronus dengan Zoom dan lain-lain. Dan ini dilakukan untuk semua proses pendidikan. Dari mulai proses pendidikan yang reguler di kelas, dirubah menjadi online, termasuk pembimbingan mahasiswa dan juga ujian skripsi. Ya, kalau ujian tengah semester yang sudah berjalan itu sudah mau tidak mau ya tidak bisa kita tawar kembali, harus menggunakan online. Selanjutnya, next. Mohon selanjutnya Dika. Nah, yang tadi itu memang diambil dari pengalaman mahasiswa reguler, tetapi seperti yang saya sampaikan di UAI ada program yang namanya blended learning, yaitu sebuah program pendidikan yang mencampurkan antara online dan offline. Program-program ini memang tidak semua program studi, tetapi alhamdulillah menjadi proses pembelajaran. Karena yang namanya pengalihan dari offline ke online itu tidak bisa dikatakan sebagai e-learning bila tidak mempunyai LMS atau learning management. Nah, pada saat COVID, baik yang pola-pola biasa ya yang offline ataupun yang jelas yang online, yang offline pun dilakukan secara online. Online-nya menggunakan LMS, di mana LMS-nya itu kita masuk ke dalam proses sistem pendidikan, mulai dari pembelajaran, tujuan pembelajarannya, kemudian kita juga melakukan pengetahuan awal dari mahasiswa dengan pre-quiz, kemudian kita melakukan konten-konten digital yang disiapkan jauh-jauh sebelumnya kalau untuk yang blended learning. Kalau yang bukan blended memang baru kemarin, tetapi hal ini ada yang sudah terbiasa juga tentunya Bapak dan Ibu juga biasa dengan PPT, dengan PowerPoint, audio biasa. Tapi konten yang lebih detail dengan live streaming dan lain-lain itu memang memerlukan suatu effort yang tersendiri. Sampai akhirnya ujian. Nah itu ada di dalam LMS. Alhamdulillah ini sudah dimiliki oleh program blended learning UAI. Next, selanjutnya. Nanti selanjutnya kita coba contoh ini ketika kita melakukan online baik sampai ujian skripsi sekalipun. Jadi yang namanya pembimbingan itu dilakukan secara online melalui aplikasi-aplikasi baik langsung lewat video ataupun lewat WhatsApp, diskusi-diskusi sampai akhirnya ujian. Dan pada saat ujian pun kita memberikan penilaian berdasarkan digital, ada virtual nilai itu. Akhirnya mahasiswa dinyatakan lulus, ya umumnya lulus ya. Sudah beberapa yang lulus dari semua prodi-prodi itu.
Selanjutnya, next. Selanjutnya, Dika. Nah, sekarang Merdeka Belajar. Tadi sangat bagus disampaikan oleh Bapak Rektor bahwa MBKM atau Merdeka Belajar dan Kemerdekaan Kampus Merdeka itu adalah hak sebuah. Artinya sebenarnya pembelajaran atau pendidikan itu sebenarnya hak semua manusia. Akan tetapi tentunya ada yang tidak kebagian masuk kampus. Nah, di dalam Merdeka Belajar, dulu kita anggap kegiatan-kegiatan yang dianggap bukan intrakurikuler itu sekarang menjadi intrakurikuler. Ya, kalau dulu dianggap itu ekstrakurikuler, sekarang menjadi intrakurikuler. Di kampus UAI, dengan mengambil pedoman tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Permen nomor 4 tahun 2020, itu bentuk kegiatannya kami ikut ke dalam pedoman itu. Adapun program-program kegiatannya sama unit-unit instansi yang terkaitnya, baik dari dalam ataupun dari luar kampus, itu kami cari sendiri. Misalnya di dalam pertukaran belajar. Kegiatan kami kebetulan sebelum ada Merdeka Belajar sudah melakukan namanya CEA atau Credit Earning Activities. Sebelum Merdeka Belajar itu kami melakukan CEA-nya di luar negeri. Jadi CEA kami dengan Mesir, CEA kami dengan China, dengan Fujian Normal University. Tapi sekarang CEA-nya ditambah lagi dengan dalam negeri. Jadi nanti kami sudah bekerja sama dengan BKS PTIS, Perguruan Tinggi Islam Swasta, untuk mengadakan CEA atau Credit Earning Activities dengan kampus-kampus PTS. Ya, kemarin memang dengan PTIS, tapi tidak tertutup dengan PTS yang lain. Misalnya UAI dengan Unpam, ada CEA. Mahasiswa Unpam bisa mengambil kredit di UAI, mahasiswa UAI juga bisa mengambil kredit di Pamulang. Selain juga tentunya luar negeri dalam negeri, dimungkinkan sekarang ini ada internal CEA. Jadi mahasiswa program studi manajemen misalnya itu bisa mengambil beberapa paket minor di program studi komunikasi misalnya. Jadi itu dilakukan setelah adanya ketentuan Kampus Merdeka. Kemudian praktek magang atau praktek kerja. Sebelum ada Kampus Merdeka, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ya MBKM, itu magang bersertifikat itu tidak punya kredit, gitu. Padahal menghabiskan waktu sampai 5-6 bulan. Akhirnya mahasiswa begitu balik lagi ke kampus harus tetap mengambil kredit karena kredit yang diwajibkannya 144 untuk S1. Nah, sekarang alhamdulillah magang bersertifikat itu punya kredit. Seseorang yang magang di BUMN ataupun perusahaan ataupun di pemerintahan itu berkredit. Bisa sampai 6 sampai 10 kreditnya, tergantung lamanya dan juga jenis-jenis kegiatannya. Ini memang harus disepakati. Tetapi menjadi hal yang positif untuk kita. Tadi Ibu Dewi juga mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan mahasiswa itu tidak terbatas di dalam kampus saja. Jadi bisa di pemerintahan, bisa di pemerintah desa, bisa di kecamatan, ya, bisa di LSM. Nah, itu mempunyai kredit, ya. Besarannya kredit tentunya nanti Bapak-bapak dengan Senat itu membahasnya. Dan magang internal pun itu kita berkredit. Misalnya seorang mahasiswa magang di perpustakaan, atau seorang mahasiswa magang di promosi, yaitu ada raportnya dan ada kreditnya.
ini adanya kampus mereka kita menjadi bagus. Kemudian yang ketiga adalah bentuk kegiatan asisten mengajar di satuan pendidikan. Misalnya seorang mahasiswa menjadi asisten dosen. Kalau dulu tidak ada kredit, sekarang sudah ada kreditnya. Seseorang yang menjadi asisten kimia, asisten biologi, asisten komunikasi, asisten matematika, selain mendapat honor gaji, katakan sebagai asisten dosen, dia juga mendapat SKS. Begitu. Juga kalau program pendidikan guru bisa mendapat kredit menjadi asisten guru di sekolah-sekolah. Kalau PTS itu punya sekolah-sekolah di bawah yayasannya, tentunya bisa melakukan itu. Sudah jelas dia di lingkungan Al-Azhar itu sudah mau menitipkan menjadi guru PAUD, guru SD, guru TK, guru SMP, dan guru SMA. Tetapi secara teori tidak hanya di bawah yayasan aja, bisa masuk ke semuanya, bisa masuk ke semua program pendidikan di satuan pendidikan di bawah perguruan tinggi. Nah sekarang untuk penelitian, untuk riset, kalau dulu itu menjadi anggota tim riset, misalnya tim surveyor atau tim pengambil data atau tim enumerator, mungkin tidak punya kredit. Nanti punya kredit. Jadi semua akan dimasukkan ke dalam kredit, sehingga tidak ada yang hilang. Itu sebenarnya yang menguntungkan buat kita dengan adanya Merdeka Belajar ini, ya, suatu hal yang positif ya. Teruskan, Mas Dika, untuk slide berikutnya. Ya, sekarang proyek ada misalnya bentuk kegiatannya proyek kemanusiaan. Ya, proyek kemanusiaan misalnya menjadi tim pemberdayaan masyarakat, ya, ada membuat tim menjadi tim pembencana, membuat sungai bersih dan lain-lain, bekerja sama dengan LSM, bisa juga dalam dan luar negeri, itu juga anak-anak mahasiswa kita katakan 1 tahun dengan proyek kemanusiaan dan cukup berhasil, tetapi balik lagi ke kampus itu tidak ada efeknya terhadap kredit, akhirnya dia merasa kehilangan, sehingga tidak tertarik untuk proyek kemanusiaan. Padahal itu sebenarnya modal yang sangat baik untuk mahasiswa. Ya, jangan sampai keinginan untuk membantu masyarakat terhalang oleh regulasi di pendidikan. Sekarang udah dibuka, ya. Jadi banyak mahasiswa yang bisa nanti menjadi tim pemberdayaan masyarakat. Termasuk kemarin di COVID ini ada beberapa yang ikut, terutama dari Fakultas Kedokterannya. Kemudian kegiatan kewirausahaan. Ketika anak-anak mahasiswa kita membuat startup company, pada saat dulu tidak punya MBKB ini, tidak ada Merdeka Belajar, ya silakan aja buat dan menghabiskan waktu, akhirnya katakan habis 1 semester, tapi tidak punya kredit. Nanti kita bisa cari apa kegiatan startupnya, bagaimana polanya dan sebagainya, maka dia bisa berkredit dan lain-lain. Yang lain adalah studi proyek independen. Mahasiswa yang punya gagasan misalnya membuat prototipe produk. Seperti alhamdulillah kemarin kita membuat prototipe produk APD, alat pelindungan diri bagi tenaga medis. Nah, kalau di dalam kegiatan itu melibatkan mahasiswa dan dia punya ide, katakan bagaimana agar prototipe itu hemat energi, hemat listrik, kemudian ringan, kemudian oksigennya bagus, dan itu sudah diuji oleh ahli, itu bisa punya kredit. Tidak hanya punya katakan hadiah dalam bentuk uang saja, tapi juga ada kreditnya. Bahkan menjadi konsultan, misalnya dia fakultas psikologi, bikin konsultan pribadi untuk misalnya masalah-masalah psikologi, itu punya kredit.
juga untuk konsultan di statistik bisa saja gitu ya, dan lain-lain. Yang kedelapan adalah program bentuk kegiatan membangun desa, atau kami punya kuliah kerja nyata tematik. Bisa KKN tematik dari mahasiswa untuk good governance di desa, bisa juga dalam bentuk pemberdayaan masyarakat di desa, bisa juga untuk kebersihan sungai, misalnya itu mempunyai kreditnya. Tentunya unit-unit yang bekerja samanya adalah mereka yang berkewenangan, yaitu pemerintah desa, ya, seperti di daerah-daerah yang ada kelurahannya, ada RT RW dan sebagainya. Terus, nah sekarang untuk yang berkaitan dengan normal baru, ya, tatanan normal baru, itu pengalaman yang tadi saya sebelum masuk ini sudah diskusi dengan Pak Dayat. Sebelum Merdeka Belajar dan sebelum ada COVID, banyak yang dilarang, gitu ya. Begitu ada COVID, bukan hanya dibolehkan, tapi diharuskan, gitu. Ya, kita ini dulu mempunyai kewalahan untuk misalnya kuliah online. Sekarang harus online. Mengapa? Karena COVID melarang kerumunan. Kalau kerumunan itu tinggi, maka COVID senang, maka dia akan berkembang. Makanya untuk menutup dan mencegah penyebaran dari COVID, maka diadakan online. Maka di dalam tatanan baru nanti itu online akan menjadi modus, ya. Bisa lebih dari 70%. Ya, kalau sekarang untuk blended aja maksimum 49%. Tapi untuk COVID 100%. Nah, untuk tatanan baru itu bisa lebih dari 70%. Ya, saya pikir nanti pemerintah harus mulai sadar bahwa online ini menjadi modus, ya, bukan lagi haram, ya. Dan nanti bisa ada model-model yang menarik lah dari para mahasiswa. Kemudian kemungkinan besar nanti itu karena kelas juga semakin sulit, yang namanya juga nanti itu space itu tidak dalam bentuk physical space. Jadi space-nya menjadi digital space. Maka kalau sudah digital space, pengalaman COVID tidak boleh ada di atas 20 orang, maka yang kelas-kelas di atas 20 orang bisa jadi online. Dan nanti bisa aja dipikirkan kelas-kelas di atas 40 orang bisa online. Ya. Kemudian praktikum juga. Praktikum ada beberapa ide-ide praktikum yang akhirnya harus simulasi. Bagaimana agar mahasiswa itu tidak harus ke lab, tapi dia bersimulasi. Misalnya struktur dari virus ini bagaimana? Dia pelajari itu, maka dia bikin simulasi. Dan ada kemungkinan juga nanti itu, seperti tadi saya bicara dengan Pak Rektor, bisa saja beberapa dosen itu work from home, ya. Kemudian, tetapi ya juga efek dari COVID yang ini positif, kita harus melakukan PHBS. Ke sekolah, ke kampus itu ada protokol PHBS. Ya, karena kita dulu tidak paham, ya, ada virus. Tapi orang ada aja yang meninggal. Tapi kan kita percayakan itu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin sudah takdir. Tapi dengan adanya informasi ada kemungkinan ini virus, maka protokol PHBS dan social distancing itu bisa saja menjadi paradigma nantinya itu. Jadi kalau masuk ke ruang kelas itu sudah harus cuci tangan dengan sanitizer. Kalau sekarang PHBS itu hanya berlaku di rumah sakit. Oh, nanti bisa di kampus-kampus. Dan seterusnya. Di dalam penelitian juga nanti pemikiran-pemikiran agar ketemu orang bisa dikurangi, bagaimana penelitiannya? Tentunya harus menggunakan, ya, memanfaatkan online. Jadi akan banyak sekali metode-metode baru. Terus, selanjutnya, next. Udah jelas belum? Halo, jelas. Nah, sekarang bagaimana dengan
masyarakat 5.0. Sebenarnya masyarakat 5.0 itu adalah bertumpu kepada kualitas manusia. Jadi mutu SDM yang sekarang di sumber daya manusia, nantinya itu akan menjadi human capital, aset dari insani. Bagaimana dia bisa menyelesaikan berbagai persoalan dan tantangan ya dengan memanfaatkan inovasinya, teknologi yang sudah tersedia sekarang, yaitu seperti Internet of Things, ya, artificial intelligence, big data, dan lain-lain, itu sudah tersedia. Tinggal optimasinya. Tapi di ujung-ujungnya adalah human capital. Bila kita tidak bisa membuat para mahasiswa dan juga manusia Indonesia tidak cerdas, maka kita akan ketinggalan. Maka nanti itu seperti misalnya problem solving itu harus menjadi kemampuan, menjadi skill to solve complex problems. Kemudian critical thinking, inovatif, creativity itu menjadi ciri-ciri di sisi masyarakat society. Karena misalnya kalau sekarang ini kompleks, ini nggak bisa, itu nggak bisa, dengan teknologi itu bisa ada solusi. Sehingga orang lebih happy. Ya. Dan kalau orang lebih happy, diharapkan orang lebih banyak tolong-menolong. Gitu. Kemudian juga dari segi waktu, orang akan lebih efisien. Dari segi tempat, orang tidak harus ke kantor. Dari segi delivery pun sekarang cukup menggunakan aplikasi. Jadi diharapkan nanti society 5.0 itu menjadi masyarakat Madaniah yang sejahtera, ya. Maka semenjak pendidikan usia dini, TK, SD, SMP itu sangat penting kita berkolaborasi. Itu yang menjadi keywordnya. Jadi kembali ke manusianya. Kalau teknologinya itu adalah efek dari kreativitas manusia. Itu saya pikir untuk bagian dari saya. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semuanya. Semoga apa yang telah saya sampaikan itu bermanfaat. Jazakallahu. Thank you very much. Gracias. Atur nuhun pisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.